anggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara paling ampuh seorang misionaris bisa memurtadkan umat Islam, ini cara yang paling ampuh, yaitu memirip-miripkan agama mereka dengan agama Islam. Baik itu dari segi pakaian, baik itu dari segi ucapan ya. Mereka non-muslim tapi mengucap juga barakallah, mengucapkan juga astagfirullah, subhanallah. Ya seolah-olah mereka terlihat seperti muslim. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan agama Islam. Bahkan juga mungkin ada yang memirip-miripkan kitab suci mereka dengan kitab sucinya umat Islam ya. Bible dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Di sini Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini, dari NTB orang Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil, seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan. Itulah cara-cara paling ampuh misionaris untuk memurtadkan umat Islam, yaitu dengan metode memirip-miripkan, bahkan sampai kitab mereka, susunan desainnya, layoutnya dimiripkan dengan susunan desain Al-Quran, sampai bahasanya pun juga dimiripkan dengan bahasa Al-Quran, yaitu ya bahasa Arab teman-teman. Kalau mau bahasa aslinya Injil itu sebenarnya Ibrani ya, tapi kita umat Islam meyakini bahwa Injil yang ada pada sekarang itu sudah tidak murni lagi seperti apa yang ada pada Nabi Isa dahulu. Intinya adalah ya mereka memirip-miripkan lah ya apa yang ada pada Al-Quran dengan apa yang ada pada kitab mereka. Makanya kita kaget banget tuh pas ada yang bilang, seorang ustadz lagi yang bilang, nih surah Yohanes mirip loh dengan surah Maryam. Waduh, kacau. Makanya semua bingung, jangan pun kamu bingung, saya juga bingung lihat kamu, betul nggak? Untungnya ada beberapa ustadz yang akhirnya juga berbicara bahwa surah Yohanes ayat sekian-sekian tidak mirip dengan surah Maryam ayat sekian-sekian. Salah satu yang berbicara itu Ustadz Mujiman. Saya mengurangi video Naris dalam rangka memurtadkan umat Islam menggunakan metode yang paling ampuh, yaitu mirip-memiripkan. Kalau tadi kan Al-Quran dimiripkan dengan Bible ya. Sekarang nih ada video yang baru viral beberapa minggu yang lalu. Terlihat 3 orang yang berpenampilan seperti layaknya Ustadz, bahkan berucap barakallah katanya ya. Ya benar-benar kayak Ustadz, tapi sebenarnya pendeta yang diduga ya punya rencana memurtadkan umat Islam. Coba kita lihat nih, ini kejadiannya di Indragiri Hilir. Kita simak dulu videonya. Haleluya, salam satu tubuh Kristus. Inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan penisipo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IS2. Kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Oh, Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Ya Allah. Mantap. Kita sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Dengar tuh. Barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah. Barakallah katanya. Allah Akbar. Coba kita lihat. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia.
Haleluya. Naik kita naik. Bang, itu ada satu video yang saya kirim, Bang. Kalau orang yang Penginjilan, Bang. ngirain ini ustadz lah ya, atau ngirain ya paling tidak mengira umat Islam pada umumnya, padahal enggak, mereka ini pendeta teman-teman. Apalagi ditambah dengan ucapan barakallahnya itu ya. Kayaknya udah fase banget tuh ngucapin itu. Dan tadi di sini katanya dia ke sebuah daerah yang namanya Indragiri Hilir ya. Para senior dan penisipo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IAS 2. Di pedalaman Indragiri Hilir. Jangankan masuk ke pedalaman teman-teman, masuk ke tempat paling strategis umat Islam pun bisa mereka lakukan dengan cara memiripkan ini. Masuk ke pesantren loh, bisa. Ini luas ya? Iya. Ini tempat apanya ini? Jadi buat ngaji santri. Ngaji santri ya. Ini buat ngaji santri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba kita lihat nih ya videonya, dengan terang-terangan pendeta ini mengatakan bahwa dia berhasil masuk ke pondok pesantren dengan metode ya berpenampilan seperti ustadz gitu ya. Kita simak nih videonya. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Yesus, kami sekarang ada di tol Solo ke Semarang. Oh, ini Solo Semarang ya. Kalau yang tadi Indragiri Hilir itu di daerah Riau. Kalau ini di daerah Pulau Jawa, Solo Semarang ini. Jadi ke Semarang nanti ganti mobil lagi. Kami berangkat hari apa itu kita berangkat ya? Santai-santai aja, hari apa kita berangkat? Hari Rabu. Hari Kamis, saudara. Kita berangkat hari Kamis. Dan kami waktu masuk ke pesantren yang di Karanganyar Solo itu, kecamatannya apa? Gunung Rejo yang kecamatan. Masuk ke sebuah pondok pesantren yang kecamatannya apa tadi tuh ya? Rendang Rejo apa gimana tuh? Makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Ya, oke. Coba. Kurang ngajar bener. Makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga banyak bertanya gitu ya. Wah, cerdik juga nih, licik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu tuh apa tadi katanya? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kayaknya itu sih memang slogan mereka atau ajaran mereka gitu ya. Pakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Didengerin ya. Oke. Coba. Saudara, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang firman Tuhan katakan. Oh, firman Tuhan katanya, berarti memang ajaran mereka begitu ya. Ketemu orang Yahudi seperti Yahudi, ketemu Yunani seperti Yunani. Oh gitu. Bukan sifatnya, tapi pendekatan-pendekatan yang tidak melanggar firman kita boleh pakai. Oh, jadi itu memang ajaran mereka lah ya, mirip-miripkan begitu ya. Kalau ketemu sama ya orang Yahudi ya seperti Yahudi, ketemu dengan orang Yunani seperti Yunani gitu. Ya beda dengan agama Islam ya. Kalau kita tuh nggak bisa pura-pura begitu karena kita diikat dengan aturan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Makanya kita nggak boleh menyerupai umat agama lain, nggak boleh menyerupai orang kafir. Tapi kalau di agama mereka ternyata ya boleh-boleh saja ya, bagian dari cara mereka untuk menyebarkan agama mereka. Maka dari itu ya waspadalah teman-teman ya, karena memang begitu cara-cara mereka. Dan oleh sebab itulah kita juga dengan keras mengkritik seorang ustadz yang mengatakan surah Yohanes itu mirip loh dengan surah Maryam itu yang ayat sekian-sekian. Itulah sebab kenapa kita tegas Bang, satu lagi Bang. Ada Bang, lewat tadi. membencinya. Allah Maha tahu isi hati kita. Ada itu Bang, satu lagi. Bang, ada satu lagi tuh yang si Saunara. Iya, nah cobalah teman-teman sekalian. Ini sekelumit keadaan fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Saudara lihat sendiri kan? Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa api itu dibentuk, kenapa Bang Suma itu harus ada, dan teman-temannya itu harus ada, ya itu alasannya. Karena memang tujuan mereka itu seperti tadi. Kita lihat, itu fakta. Itu gerakan mereka itu saya sudah katakan bahwa memang terencana, terukur, masif. Dan memang gerakan ini bagian daripada agama mereka. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi murid.
Beritakanlah Injil pada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Cuman Indonesia ini mayoritas Islam. Jadi Indonesia ini damai-damai saja. Karena mayoritas penduduknya adalah rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah seperti ini, coba masuk ke pesantren, mengaku-ngaku ustadz, pakai peci, pakai kopiah, sampai masuk ke ruang-ruang khusus, ruang-ruang pribadi yang adalah tempat-tempat suci seperti masjid. Masuk mereka ke dalam menggunakan aksesoris muslim. Coba, ada nggak di antara kita umat Islam yang memiliki misi kayak begitu? Berpakaian ala-ala Kristen, masuk ke gereja, atau masuk ke sekolah minggu, atau sampai masuk ke sekolah-sekolah teologi pura-pura menjadi Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Sampai segitunya coba agama ini, teman-teman. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan, oh tidak salah kok kami menggunakan kata Alkitab, tidak salah kok kami menggunakan kata Allah, karena memang orang Arab dulu menggunakan kata itu. Masya Allah. Karena memang orang dulu Kristen Arab menggunakan, sama seperti si Bahlul tadi, si RK. Dia terangkan Bibelnya, di situ ada kata Allah. Benar-benar manusia tidak berotak. Yang kau baca itu adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kalau toh yang Anda tunjukkan itu kitab Al-Muqaddas kali ya. Tapi itu kan tidak menjadikan alasan bahwasanya kalian punya hak untuk menggunakan itu. Karena kitab milik orang Kristen di Arab nanti kemudian dituliskan pada abad ke-9. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian yang kita butuh di sini adalah manuskrip tertua Bible. Emang bahasa Arab? Kan bukan. Jadi tak ada alasan kemudian yang bisa dibenarkan kalian menggunakan istilah-istilah Islam. Itu tak ada. Tak ada sama sekali. Itulah cerminannya tadi. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat muslim, jangan kemudian Anda terhasut bahwasanya debat lintas agama ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Debat lintas agama ini itu akan merusak. Tidak. Bukan umat Islam yang memulai, bukan apologet Islam yang memulai, tapi yang memulainya adalah memang mereka secara lembaga, memang mereka secara agama. Sengaja mereka membuat hal-hal yang seperti itu. Demi apa? Untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Jadi umat Islam, ayo lihat, mau kita generasi kita berikutnya ikut menjadi kafir kayak mereka? Enggak mau kan? Untuk itu dukung apologet Islam Indonesia untuk membuka wilayah di seluruh Indonesia. Teman-teman, saya katakan, teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, begitu juga Sumatera, begitu juga Kalimantan, begitu juga di pulau yang lain yang belum ada api, segera hubungi sekretaris kami untuk segera kita bentuk api di wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Kita harus membentengi akidah umat Islam dari ronrongan manusia-manusia kamuflase yang suka kemudian niru-niru Islam, yang suka bunglon, yang suka memperlihatkan sesuatu yang palsu yang tidak sesuai dengan aslinya. Ingat 1 Korintus nomor 9 nomor 20 sampai 21 yang dibacakan oleh pendeta siapa tadi itu? Sri Suri Lubis. Siapa? Oh, Lusuri Lapis. Lusuru apa? Lusuri Lubis. Risuru Kubis. Nah, itu contoh itu dia masuk sampai ke pesantren. Coba bayangkan, gila. Coba tuh, coba. Apalagi tadi dikatakan haleluya barakallah, coba. Kita mau generasi kita berikutnya mungkin kita bisa kemudian hari ini mempertahankan akidah. Tapi kalau tidak ada yang memperjuangkan kemudian akidah anak-anak kita seperti apologet Islam Indonesia, begitu kita sudah tak ada di bumi ini, generasi kita kira-kira masih bisa bertahan dengan keislamannya kalau kita tidak ajari dari sekarang. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Mereka yang memulai, bukan kita. Kita hanya menjawab tantangan mereka saja. Jadi kalau ada yang ingin mengatakan bahwasanya apologet Islam Indonesia itu mengacau negara ini, tidak. Sama sekali tidak. Itu cerminan.
Itu cerminan, wahai saudara-saudaraku yang penegak hukum di negara ini. Maukah kalian punya keturunan kemudian diperlakukan sama seperti yang mereka lakukan? Masuk ke tempat-tempat umat Islam, ke pesantren-pesantren, mengatasnamakan mereka di Islam dengan menggunakan penampilan Islam. Mau? Tidak, kita tentu tidak mau. Oleh karena itu, penegak hukum di sini harus betul-betul kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Apa yang ada dalam Islam tolong dihargai. Apa yang ada di dalam agama Islam tolong kemudian ditegakkan. Dan juga kepada penegak hukum untuk menindak seluruh umat Kristen yang menampilkan diri mereka dengan keislam-islaman. Kalau perlu, ambil tindakan untuk lembaga Bible Indonesia yang telah mencatut istilah-istilah Al-Quran milik umat Islam masuk ke dalam kitab mereka. Jangan mau kemudian disusupi dengan orang-orang yang pansos, yang baru dapat titel SH, sudah pansos sana sini, seakan-akan dia adalah orang yang paling hebat. Jangan, kami siap pasang badan. Kami umat Islam siap pasang badan. Bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama, itu sudah melanggar hukum. Dan itu yang mereka lakukan. Sengaja mereka menggunakan istilah-istilah Allah, Alkitab, Rasul dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengecoh. Itu pendeta sengaja kemudian dia mengatakan seperti itu, baik dengan cara palsu maupun dengan cara yang baik, tetap saja dia akan mengajarkan tentang kekristenan. Itu tertulis di dalam kitab mereka, di dalam Filipi 3 nomor 18. Ya, saya ulang lagi. Ada kata skubalon di dalam Filipi 3 nomor 18 yang mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau membohongi atau berpura-pura atau dengan niat mengelabui. Aku tetap bersuka cita. Jadi memang sengaja mereka mengajarkan kekristenan, keagamaan mereka. Salah. Keagamaan mereka untuk supaya banyak umat Islam itu dimurtadkan. Siapa yang akan memperjuangkan ini? Ustadz, ulama, dai, mubalik, nggak mungkin. Guru-guru kita disibukkan untuk pembinaan akhlak dan iman umat. Sedangkan yang memperhatikan yang di luar sana, gerakan-gerakan pemurtadan dan kristenisasi itu hanya kami para apologet Islam. Untuk itu dukung kami. Dukung kami supaya umat Islam dijauhkan dari ajaran seperti ini. Dijauhkan dari ajaran seperti ini. Dukung kami. Seperti itu sekira dari saya untuk sementara. Silakan saya serahkan kepada yang lain. Allah, subhanallah. Sorry, salah ye. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah ya, kan dia? itu dari Salah. Sorry ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.